percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Shalom saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudara mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang luar biasa dari firman Tuhan, saudara. Dan kiranya hal ini sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup saudara-saudara semua. Kebenaran firman Tuhan yang murni itu, saudara, akan mengubahkan hidup, memperbarui hidup, mengarahkan kita untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Hanya firman Tuhan yang murni yang mengubahkan kita. Saudaraku sekalian yang kekasih, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.
dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pengudusan bukan hanya oleh darah Tuhan Yesus, bukan hanya oleh firman, tapi juga oleh doa. Apa maksud pernyataan Paulus ini, saudaraku? Maksud pernyataan Paulus ini adalah bahwa melalui persekutuan kita dengan Tuhan yang terus-menerus, yang berkesinambungan, yang tiada henti, maka seseorang akan diarahkan untuk memiliki karakter Bapa. Dalam hal ini doa harus dipahami sebagai dialog. Doa adalah satu percakapan. Doa adalah interaksi, saudaraku. Sebuah hubungan timbal balik. Itulah sebabnya kalau Alkitab mengatakan bahwa kita harus berdoa tiada berkeputusan. Atau dalam terjemahan lain dikatakan tetaplah berdoa. Itu berarti kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, tiada henti, berkesinambungan. Jadi bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di ruang doa, bukan hanya pada waktu acara-acara liturgi, tetapi di sepanjang hari, di setiap saat, dimanapun kita berada dan sedang melakukan apapun juga. Ketekunan hidup dalam persekutuan dengan Bapa, ketekunan untuk hidup dalam persekutuan dengan Bapa digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti seorang janda yang tekun menghadapi hakim yang tidak takut Allah dan yang tidak peduli siapapun dalam Lukas 18 ayat 1-8. Ketekunan seperti itulah yang diharapkan Tuhan Yesus untuk dialami dan dimiliki orang percaya, saudara. Walaupun yang dihadapi ini batu, saudara. Siapa janda ini? Janda, saudara. Tapi yang dihadapi ini hakim yang tidak takut Allah dan tidak peduli siapapun. Batu, saudara. Tetapi perempuan ini baja, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu fasik, artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Kalau kita memiliki integritas yang tinggi, barulah kita bisa menghadapi pengaruh dunia yang jahat ini. Sebab dunia ini pengaruhnya begitu luar biasa menyusup dalam kehidupan banyak orang, termasuk orang Kristen. Dan banyak orang Kristennya hanya sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak memperdulikan perkara-perkara rohani dan tidak memperdulikan Tuhan. Kalau manusia sudah tidak memperdulikan Tuhan, maka cara berpikir dan filosofi hidupnya semakin jauh dan bertentangan dengan kebenaran Allah. Sebagai hasilnya adalah manusia-manusia yang fasik, yang tidak takut Tuhan dan tidak mempedulikan hukumnya. Nah, pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang terjebak pula dalam situasi dunia seperti ini, pengaruh dunia seperti ini. Banyak orang Kristen lebih akrab dengan hiburan dunia, dengan segala kesenangannya daripada Tuhan sebagai kebahagiaan dan kesukaannya. Lihat begitu banyak orang Kristen yang cara dan gaya hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang kafir. Atau tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Terbawa, saudara. Ini berarti tidak memiliki ketekunan untuk tetap di dalam integritasnya sebagai anak Allah dengan standar hidup anak-anak Allah. Untuk hal ini, saudaramu, telahlah kita ini menyediakan waktu untuk menghadap Bapa.
Ada waktu-waktu di mana kita sungguh-sungguh saudara sekalian menyediakan diri bertemu dengan Bapa dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang disediakan haruslah waktu prima di mana seseorang sungguh-sungguh serius hendak bertemu dengan Tuhan dengan penuh kerinduan dan merasa butuh Tuhan yang sangat kuat. Harus sungguh-sungguh, jangan terpaksa. Jam sekian sampai jam sekian tidak ada urusan lain kecuali ketemu Bapa di sorga, ketemu Tuhan Yesus. Jadi jangan sekedar pula mengisi jadwal berdoa atau jadwal saat teduh seperti rutinitas yang dilakukan dan kadang-kadang malah menjadi seperti beban atau sekedar kebiasaan. Kalau demikian maka tidak ada kerinduan yang mendalam terhadap Tuhan karena sekedar kewajiban, saudaraku. Harus ada kerinduan yang kuat terhadap Tuhan. Kecintaan yang dalam kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Keinginan atau hasrat bertemu dengan Tuhan dalam dosa, maksud saya dalam doa, haruslah menjadi hasrat yang paling kuat dibanding dengan segala hasrat yang lain dalam hidup ini. Jika tidak demikian berarti ada hal yang lebih dipandang menarik dibanding Tuhan. Harus ada hasrat yang kuat untuk itu, saudaraku. Dalam perjumpaan pribadi dengan Allah, kita akan lebih menyadari dan menghayati kekudusan Allah yang tiada tara. Seiring itu kita menyadari pula betapa rusaknya hidup dan diri kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menyadari kekudusan Allah yang luar biasa. Kita menyadari betapa rusak bobroknya kita, saudaraku. Kita yang kadang sudah merasa benar, sudah merasa suci, kita yang sudah merasa tidak bercacat, tidak bercela, ternyata begitu bercela ketika kita membandingkan keadaan kita dengan kekudusan Allah. Ternyata keadaan kita masih jauh dari kesucian dan kesempurnaan Allah. Sampai kita merasa tidak layak di hadapan kekudusan Allah. Di sini terjadi pertobatan. Pertobatan. Ketika kita melihat kekudusan Allah dan membandingkan dengan keadaan kita, terjadi pertobatan, saudaraku. Ini pertobatan yang luar biasa karena standarnya adalah kekudusan Allah sendiri. Dan lahirlah komitmen-komitmen baru untuk memulai hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Komitmen-komitmen baru ini, saudaraku. Komitmen-komitmen baru untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita akan mulai melatih diri, tidak menyentuh apa yang salah, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dari hal-hal sederhana, sampai kepada hal-hal yang tidak sederhana. Dari hal-hal kecil sampai hal besar, kita mulai mengarahkan diri kita kepada kesucian Allah, menjaga mulut, pikiran, dan mengontrol semua perbuatan kita agar berlandaskan firman Tuhan. Dari perjumpaan dalam doa itu terjadi penularan impartasi karakter Tuhan kepada kita. Tuhan akan membagi spirit dan gairah keilahiannya kepada kita. Tuhan menularkan dirinya kepada kita dalam perjumpaan yang indah di ruang doa kita. Gairah-gairah surgawi atau kekudusan Allah akan menginspirasikan kita untuk berjalan dalam kesucian Tuhan. Disinilah kita mengalami dimuridkan oleh Tuhan Yesus secara benar. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, jika seseorang mendengar kalimat hidup tidak bercacat dan tidak bercela, rasanya sangat berat dan sulit dicapai, bahkan sedikit yang berpikir itu hal yang mustahil dialami.
Kemudian banyak orang yang bersikap apatis terhadap hal tersebut karena berpikir tidak mungkin dapat mencapainya. Benarkah demikian, saudaraku? Bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau kita berpikir bahwa seseorang tidak mungkin bisa hidup tak bercacat, tak bercela, itu pengaruh berpikir agama-agama dan keyakinan pada umumnya. Kita sering mendengar orang berkata, ya kita ini manusia yang penuh cacat dan penuh celah. Lalu memandang Tuhan sebagai Allah yang maha pengampun. Jadi tidak apa-apalah salah minta ampun. Ya, saya tidak mengatakan agama-agama mengajarkan orang untuk selalu berbuat salah. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi bisa dikesankan Allah itu maha pengampun sehingga kalau kita salah ya tidak terlalu bermasalah. Menjadi sangat bermasalah kalau kita tidak bertumbuh dalam kesucian. Kita pasti akan ya bisa salah, bukan tidak bisa. Tetapi kesalahan yang kita lakukan hari ini dengan kesalahan yang kita lakukan kemarin harus beda. Kesalahan yang kita lakukan nanti harus berbeda juga. Artinya, kalaupun kita bikin salah, tapi kesalahan yang tidak fatal, makin hari itu kesalahan kita makin tipis, sampai tidak punya salah sama sekali. Sering kita mendapat kesan dari ajaran berbagai sumber bahwa manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Sehingga tanpa disadari ada toleransi terhadap perbuatan salah. Ada sikap permisif. Sikap permisif artinya sikap yang serba memperbolehkan. Atau kecenderungan mengizinkan segala tindakan boleh dilakukan. Dan kalau sudah melakukan kesalahan, lalu orang berkata, ya kita manusia penuh kekurangan dan kelemahan. Sikap permisif itu kemudian menjadi sikap justifikasi juga. Jadi seakan-akan ada pembenaran. Karena kita manusia yang penuh kelemahan kekurangan, kalau salah ya tidak apa-apa. Inilah saudaraku sekalian, fakta ketika Allah dipromosikan sebagai Allah yang maha pengampun. Dikesankan bahwa manusia itu selalu bisa bersalah. Selalu salah dan boleh minta ampun. Dan Allah pasti bersedia memberi pengampunan. Itulah sebabnya dikatakan Allah maha pengampun. Di balik perkataan itu ada unsur-unsur manipulasi loh. Bisa. Pernyataan saya ini bukan berarti membantah fakta yang bisa terjadi atas orang percaya, yaitu kegagalan yang bisa dialami orang percaya. Kegagalan untuk hidup suci, itu fakta, saya mengerti. Tapi jangan berpikir karena Allah maha pengampun lalu kita tidak serius untuk mencapai kesucian. Saya juga tidak bermaksud, ya, saya tidak bermaksud tidak mengatakan bahwa Allah bukan Allah yang maha pengampun. Saya tidak menentang kenyataan Allah selalu menyediakan pengampunan. Tetapi hendaknya orang percaya tidak memberi peluang berbuat dosa dengan pemikiran bahwa Tuhan siap dan selalu memberi pengampunan. Walaupun Tuhan memberi pengampunan, siap selalu memberi pengampunan. Sejatinya kita harus selalu menghindari tindakan bersalah yang dapat melukai hati Tuhan, saudara. Ya, sekalipun tangan Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni kita dan menerima kita kembali. Tetapi hendaklah itu bukan satu sikap yang membuat kita tidak menghindarkan diri dari kesalahan. Lalu kita tidak sungguh-sungguh menghindarkan diri dari kesalahan. Itu bisa melukai hati Tuhan, saudaraku. Sikap permisif yang bisa terbangun berhubung fakta orang-orang saleh, orang-orang tokoh iman, orang-orang saleh di perjanjian lama juga melakukan pelanggaran dan memiliki kelemahan-kelemahan. Ya, sikap permisif, sikap justifikasi atau pembenaran itu sering terbangun
berhubung adanya fakta orang-orang saleh perjanjian lama juga melakukan pelanggaran dan memiliki banyak kelemahan. Seperti Abraham memiliki banyak gundik, Yakub menipu, Daud selingkuh. Artinya Daud membuat wanita selingkuh. Dia meniduri istri orang. Salomo dengan istri banyak. Elia putus asa bersungut-sungut. Yunus mengingkari panggilan Tuhan dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang memiliki lembaran hitam dalam hidup mereka. Belum lagi tokoh-tokoh perjanjian baru seperti Petrus yang ternyata juga melakukan kesalahan yang dikategorikan fatal. Lalu orang berpikir kalau mereka bisa gagal, ngapa kita tidak boleh gagal? Kalau mereka bisa salah, mengapa kita nggak boleh salah? Banyak pikiran orang Kristen tanpa sadar ke arah itu. Ini pikiran yang sesat, yang tidak boleh bertata di hati kita, di pikiran kita, saudaraku. Kita harus tahu bahwa tokoh-tokoh perjanjian lama adalah orang-orang yang belum mendengar Injil, belum menerima Roh Kudus. Mereka tidak dapat dituntut untuk sempurna. Memperhatikan tokoh-tokoh perjanjian lama ini, kita harus mengerti bahwa walaupun mereka tidak sempurna, mereka memiliki kegagalan-kegagalan, bahkan perbuatan yang memalukan, tetapi mereka punya kelebihan-kelebihan yang dapat menjadi pelajaran rohani bagi kita. Abraham imannya, Daud hatinya yang mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat Petrus berbuat kesalahan menyangkal Tuhan Yesus, Anda harus tahu bahwa pada waktu itu dia belum dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus belum turun, beda dengan kita hari ini yang sudah memiliki kepenuhan Roh Kudus. Nah, karena berpikir yang salah itu, makanya banyak orang tidak bergairah untuk mencapai hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Lagi pula mereka berpikir apa untungnya hidup suci di zaman seperti ini. Lalu kalau aku hidup tidak bercela, tidak bercela, apa untungnya? Malah kadang-kadang timbul kecurigaan, jangan-jangan hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela membuat hidup tidak bahagia. Muncul itu. Kalau aku hidup suci, aku malah nggak bahagia. Ini hidup yang tidak wajar. Nanti orang menganggap aku fanatik lah. Aku akan sulit bergaul dengan orang lah, aneh lah. Ia akan merasa tidak nyaman kalau nanti hidup suci. Ini pikiran sesat. Kalau aku hidup suci nanti aku dianggap fanatik, aku dianggap aneh, jadi nggak nyaman lah. Seharusnya itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Dunia memang memiliki standar yang berbeda dengan kita. Tapi sebagai orang percaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh sama. Kalau kita hidup suci, kalau kita hidup tidak bercacat, tidak bercela dan harus tersingkir, harus tersisihkan. Itu bukan masalah. Itu bukan ancaman, itu kewajaran. Ingat gereja mula-mula orang-orang Kristen mengalami aniaya yang hebat. Mereka bukan hanya menolak Injil, tapi mereka juga menganiaya orang Kristen dan mencoba untuk memunahkan orang-orang Kristen. Nah, zaman kita hari ini tidak ada aniaya fisik. Tapi yang kita hadapi itu materialisme yang begitu gawat. Kefasikan hidup manusia yang begitu rusak. Bukan hanya di luar gereja, juga di dalam gereja dan bahkan para aktivis serta rohaniwannya. Betapa sulitnya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan punya komitmen bahwa kita mau mencintai Dia, tetap mencintai Dia dan hidup dalam kesucian. Saudaraku sekalian yang kekasih, saya ingin mengatakan satu kalimat yang saudara harus catat. Tidak ada orang yang lebih berbahagia dari orang yang hidup suci. Tidak ada orang yang lebih berbahagia dari orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Perkataan ini tidak bermaksud untuk membanggakan diri, saudaraku,
Artinya khotbah ini tidak saya maksudkan untuk membanggakan, menyombongkan diri. Kita sempurna, termasuk saya juga belum sempurna. Belum suci seperti yang Allah kehendaki dengan karakter Allah. Tapi kita harus bertumbuh terus. Bertumbuh terus untuk mencapai kesempurnaan. Dan kita harus berprinsip karena memang demikian adanya. Tidak ada orang yang lebih berbahagia dari orang yang hidup suci. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang hidup suci adalah orang-orang yang benar-benar berbahagia. Ia akan menjadi kekasih Tuhan. Dan tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Kalau saudara tidak hidup kudus, saudara tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Tidak bisa. Hidup kudus hanya bisa dialami oleh orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang-orang yang kudus, orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu orang-orang yang bisa menjadi kekasih Tuhan. Dan hanya orang yang menjadi kekasih Tuhan yang benar-benar beruntung, saudaraku. Mereka orang-orang yang berbahagia. Kalau hari ini orang mau bahagia, harus punya rumah pribadi, mobil bagus, deposito uang dalam jumlah banyak, atau cukup sesuai dengan standar kecukupannya, bisa memuaskan hawa nafsu, itu kebahagiaan. Ini sudah sesat, saudaraku. Dan sedikit banyak, bahkan banyak orang Kristen tersesat juga dengan cara berpikir yang salah seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, untuk berpikir berbeda. Kebahagiaan kita bukan pada harta, kekayaan, pangkat, gelar, jabatan, tapi kepada Tuhan pribadi. Maka orang harus bersentuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan merasakan kehadirannya. Dan menikmati pribadinya. Saya senang kalau bisa membagikan firman Tuhan seperti ini, saudaraku. Karena saya juga sedang bergumul hebat di sini. Tidak sulit menjadi sarjana teologi atau master teologi atau doktor teologi ya. Tapi sulit untuk menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Nggak ada pilihan, saudara. Waktu kita singkat di bumi. Sebelum kita menutup mata, kita rindu mencapai satu titik, satu level, di mana kita dinilai Tuhan. Tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itulah keberhasilan. Lebih dari segala keberhasilan. Itu sukses. Lebih dari segala sukses. Saudaraku sekalian yang kekasih, apatisme, sikap apatis, bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela, juga disebabkan oleh pengalaman hidup yang telah dilalui. Di mana seseorang sudah gagal, selalu gagal untuk hidup benar. Sehingga perasaan selalu gagal untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, membangun apatisme. Artinya perasaan di mana seseorang tidak yakin bisa mencapai sesuatu. Perasaan tidak yakin bisa mencapai satu tujuan.
Pengalaman hidup dan catatannya menunjukkan bahwa mencapai hidup tidak bercacat dan tidak bercela dipandang sebagai kemustahilan. Hal ini membangun apa yang disebut di dalam bahasa Inggris sebagai mental block. Mental block. Banyak orang-orang Kristen seperti ini dan mereka tidak menyadari keadaannya. Mereka terus terpuruk ke dalam keadaan yang sebenarnya semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Di antara orang-orang ini, di antara mereka itu yang tidak meyakini bahwa manusia bisa melakukan kehendak Allah dengan baik, mereka yang tidak yakin manusia bisa hidup tak bercacat, tak bercela, mereka yang tidak yakin bahwa mereka bisa mencapai kesempurnaan, itu mencoba menyusun doktrin untuk membela pandangan mereka itu, yang intinya mereka berpendidikan bahwa kesempurnaan hanya dapat dicapai nanti di balik kubur. Teologi yang dibangun mereka biasanya teologi yang tidak menuntut manusia mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mereka tidak mengajarkan bahwa manusia harus berjuang untuk mencapai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan perhatikan orang-orang yang tidak yakin bahwa kesempurnaan bisa dicapai di bumi ini, orang-orang yang memahami keselamatan hanya sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Padahal terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga bukanlah keselamatan, saudaraku. Tapi buah keselamatan itu sendiri. Keselamatan adalah proses usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah. Lebih lengkap adalah proses Allah mengembalikan manusia ke rancangan semulanya dan manusia yang diselamatkan meresponi usaha Allah tersebut. Bagi mereka yang prinsipnya keselamatan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, lebih cenderung meyakini bahwa semua dikerjakan oleh Allah. Manusia tidak berhak menentukan takdirnya sebab semua takdir ditentukan oleh Allah. Mereka meyakini bahwa seseorang sudah ditentukan, ditakdirkan secara sepihak oleh Allah. Selamat atau binasa. Tidak heran kalau mereka menempatkan Tuhan tanpa sadar sebagai kausalitas atau penyebab segala sesuatu, termasuk penyebab sebagian manusia yang masuk neraka. Waktu akan menguji apakah ajaran seperti ini mampu membawa umat kepada integritas manusia yang unggul seperti yang dirancang oleh Tuhan atau tidak. Sebab kalau ajaran mengarahkan seseorang bahwa keselamatan ditentukan sepihak oleh Allah, manusia tidak berhak menentukan keselamatannya, manusia tidak perlu meresponi anugerah keselamatannya, maka tidak akan ada usaha secara proporsional untuk bertumbuh mencapai kesempurnaan. Jadi jangan heran kalau mereka berkata sempurna itu hanya di surga. Mereka tidak membedah sempurna itu apa. Sempurna itu artinya lengkap, utuh. Kita tidak mungkin sempurna seperti Allah. Nggak mungkin. Bahkan sempurnanya si A dengan sempurnanya si B juga tidak sama. Artinya yang diberi banyak, dituntut banyak. Masing-masing harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan yang Allah kehendaki, saudaraku. Saudara, satu hal ini yang saudara harus ingat terus. Sesungguhnya manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Setiap individu menentukan takdirnya. Menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela tergantung individu itu. Allah menyediakan karunia-Nya dari korban Tuhan di kayu salib yang memberi penebusan, Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran, Injil yang memperbarui pikiran kita, dan Allah bekerja melalui semua kejadian untuk membawa kita kepada kesempurnaan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita merespon itu, tergantung individu.
Allah sudah penuhi bagiannya. Kita harus penuhi bagian kita. Itulah sebabnya Petrus mengatakan dalam suratnya. 1 Petrus 1 ayat 13-16. Siapkanlah akal budimu. Kita yang harus menyiapkan akal budi. Bukan Tuhan yang menyiapkan akal budi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Allah yang kudus, yang telah manggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman ini sangat jelas bahwa orang percaya harus memiliki kekudusan seperti Allah Bapa. Itulah sebabnya perjanjian baru tidak memberi peluang bagi orang percaya boleh hidup dalam dosa, boleh hidup dalam kesalahan. Tidak ada peluang. Jangan karena berkata keselamatan, jangan karena berpikir keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu kita boleh berbuat tidak baik. Orang percaya bukan hanya harus baik, tetapi juga harus sempurna. Ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Jelas firman Tuhan mengatakan agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bahkan dari mulut yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga. Jelas kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan mengendaki kita kudus seperti yang Dia kudus. Bukan nanti, tetapi sejak kita hidup di bumi ini. Dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, di 2 Korintus pasal 4, maksud saya pasal 6 ayat 14-18. Paulus menulis agar orang percaya tidak hidup dalam persekutuan dengan orang berdosa. Harus terpisah dari dunia. Lalu Tuhan berkata, maka aku akan menerima kamu sebagai anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kuduslah kamu, jangan menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anakku laki-laki dan perempuan. Dalam kamus hidup orang percaya, hanya ada satu hari, hanya ada satu, maksud saya, dari dua pilihan, terang atau gelap. Kudus atau tidak kudus. Kesucian atau dosa. Kita tidak diperkenan hidup di daerah abu-abu atau wilayah mediokritas atau setengah-setengah. Orang percaya harus menempatkan diri sebagai hidup dalam terang atau dalam gelap, sempurna seperti Bapa atau tidak. Untuk ini orang percaya harus bermental besar, berjiwa besar, bermental baja, harus berani menerima firman Tuhan dengan yakin bahwa apa yang diperintahkan bisa kita lakukan. Dia memberikan kita fasilitas untuk bisa mencapai itu. Jelas kok Alkitab berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan siapa yang menolak ini katanya, dia menolak Allah. Apa yang saya katakan ini bukan merusak prinsip doktrin sola gratia. Semua karena anugerah. Tapi orang yang menerima anugerah harus hidup dalam kesucian dan kekudusan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku sekalian yang kasih, selama ini bila kita berbicara mengenai hidup orang percaya yang tidak bercacat dan tidak bercela, kita diarahkan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang suci dan saleh. Ya, itu hanya untuk orang suci, orang saleh saja. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Oh, itu hanya untuk orang suci, orang saleh saja, bukan untukku. Ini kebodohan, penyesatan. Sebutan orang suci itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi setiap orang percaya harus jadi orang suci. Alkitab mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Semua orang percaya harus jadi orang suci. Bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa bergelar orang suci. Setiap orang percaya harus mencapai gelar suci di hadapan Allah. Jangan hanya bergelar suci di mata manusia, padahal tidak suci di mata Allah.
Jadi kalau bicara soal kesucian juga biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan di sekitar keagamaan. Jika ukuran kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah kehidupan orang yang meninggalkan kehidupan wajar dan berbiara, betapa mudahnya hidup tidak bercacat dan tidak bercela itu. Kondisi mereka yang hidup dalam biara adalah kehidupan yang jauh dari pergumulan hidup yang wajar yang dialami oleh mereka yang hidup di tengah-tengah buasnya dunia. Buasnya dunia di luar tembok biara. Ada orang-orang mau hidup suci, bertapa di tengah hutan, ketemu monyet. Tapi kalau hidup di tengah-tengah masyarakat, ketemu wanita cantik, itu bagi pria. Bagi wanita ketemu pemuda ganteng atau pria ganteng, menghadapi pengaruh dunia yang jahat, lebih buas. Kalau di tengah hutan hanya bertemu dengan ular dan monyet. Tapi kalau hidup di tengah-tengah dunia dengan segala pengaruhnya, itu lebih berat. Jadi bicara soal hidup tidak bercacat, tidak bercela bukan hanya menyangkut masalah kegiatan di area keagamaan atau masalah-masalah rohani yang dikaitkan moral. Tapi bertalian dengan berbagai aspek hidup kita tanpa batas. Kesalahan memandang hal kehidupan tidak bercacat dan tidak bercela ini bisa menciptakan strata dalam kehidupan orang percaya. Ada kelompok orang yang dianggap suci dan berhak menyandang gelar sebagai orang suci dan yang lain tidak. Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang percaya yang menerima panggilan sebagai orang percaya yang benar adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kebodohan ini juga akan membangun mental block dalam hidup orang percaya. Seakan-akan hanya kelompok orang tertentu yang berkarunia untuk hidup suci dan berkarunia untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi hidup suci itu dipandang sebagai karunia. Wah, betapa jahatnya Tuhan kalau memberikan orang tertentu karunia hidup suci, yang lain tidak berkarunia seperti itu, yang sama dengan dibiarkan hidup dalam dosa. Allah kita tidak demikian, bro. Tidak demikian, sis. Kesalahan pandang ini bisa membangun sikap permisif. Kalau orang suci tidak boleh berbuat kesalahan, sementara sebagai jemaat, maksud saya, kalau orang-orang yang dianggap orang suci, orang-orang saleh tidak boleh berbuat kesalahan, biasanya para rohaniwan, mereka yang tinggal di dalam tembok gereja, sementara bagi jemaat biasa tidak terlalu dituntut untuk hidup suci. Oh, kalau jemaat tidak bisa lah hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau jemaat, ya di dunia kan penuh dengan kejahatan, kita sedikitlah bercela, hidup suci jauh, tidak usah dibicarakan. Itu salah. Itu menyesatkan. Kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela harus dikaitkan dengan segenap aspek hidup kita di tengah pergumulan menghadapi dunia yang buas dan manusia lain dalam kehidupan konkret. Ini berarti menyangkut moral, etos kerja, kerajinan, ketekunan bekerja, pola hidup, pola makan, tutur kata dalam berbicara dan bercanda, penggunaan waktu, ketertiban mengatur waktu, ketepatan waktu dalam menghadiri sebuah pertemuan, kesetiaan memenuhi janji, cara berpakaian, kebersihan, pemeliharaan tubuh, dan segala aspek hidup lainnya. Termasuk penggunaan uang. Dalam segala aspek hidup tidak ditentukan salah dan kurangnya. Dalam segala aspek hidup tidak ditemukan maksud saya salah dan kurangnya. Itu kalau orang mau hidup suci. Kalau orang mau hidup tidak bercela, dalam segala aspek hidupnya tidak ditemukan salah, tidak ditemukan salah dan kurangnya. Ini berat. Apalagi sebagai rohaniwan. Bukan hanya tidak boleh, mestinya sampai tingkat tidak bisa berbuat dosa. Jadi kalau hanya tidak boleh, di depan orang bisa tidak bikin salah, tapi di belakang bisa bikin salah. Mestinya dimanapun, kapanpun tidak bikin salah. Itu baru orang saleh yang saleh benar, bukan orang saleh yang salah. Berarti dalam segala aspek hidupnya tidak ditemukan salah dan kurangnya.
Oh, ini luar biasa sulitnya, saudara. Tetapi tidak bisa terhindar. Tidak bisa. Ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau saudara seorang rohaniwan, seorang pendeta, Anda dituntut lebih banyak. Hal ini menyangkut segala perkara, perkara kecil sampai perkara besar. Justru dari perkara-perkara kecil nampak kebenaran seseorang dalam perkara besar. Untuk ini seseorang yang menginginkan dengan benar kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela akan berlatih setiap hari. Dan setiap malamnya baru selalu memeriksa apakah sepanjang hari telah melukis gambar yang indah melalui segala perbuatannya. Ya, lihat lukisan hari itu indah atau tidak. Kehidupan seseorang yang tidak bercacat dan tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Dia tidak membuat satu konflik, onar, atau membuat keributan. Dia selalu membawa keteduhan, saudaraku. Sejatinya semua ini menunjukkan keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental bangsawan surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercacat dan tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela seorang anak Tuhan akan membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu pria yang mengaku anak Allah, dan memang anak Allah, bernama Yesus Kristus, yang memikul salib, menebus dosa, memberi keselamatan, artinya mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Dan kita saksinya karena kita diubahkan masuk ke rancangan Allah semula itu. Jadi gaya hidup seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, itu baru menjadi saksi Kristus yang efektif. Ini sebenarnya pola penginjilan dan kesaksian yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sekedar belajar teologi, bagaimana menginjil, lalu bagaimana teknik-teknik pelayanan. Jangan menggantikan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela dengan keagungan karakter watak kita, dengan kesanggupan berorganisasi dalam gereja, dengan kemampuan berkhotbah dan berteologi. Yang penting bagaimana satu kehidupan yang dicium harum, yang dirasakan nyaman, indah bagi semua orang. Orang-orang seperti ini akan nampak kelayakannya masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan orang-orang saleh seperti ini, orang-orang yang akan nampak kesalehan yang sejak hidup di bumi. Bukan nanti saja setelah mati. Dalam hal ini setiap kita harus mengukur diri kita masing-masing. Apakah kita layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saya sering mengukur diri saya, saudaraku. Orang-orang seperti aku ini layak nggak masuk kerajaan Allah sebagai anggota keluarganya. Dan saya sering menjadi gusar. Untuk itu kita harus berjuang untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus, itu bukan hanya yakin kalau mati masuk surga, tapi tahu bahwa ia akan diterima di kemah abadi. Yakin. Kita harus sering bertanya kepada Tuhan, dan kita harus terus memahami pikiran perasaan Tuhan terhadap kita atau pertalian dengan kita. Tuhan, kalau aku mati, kira-kira engkau menerima aku tidak di dalam kerajaan-Mu. Kalau kita sering munafik, kita berusaha berbuat baik dan berpenampilan baik, berpenampilan kudus, berpenampilan agung di mata manusia, kita akan gagal menemukan siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Kita harus terus memperkarakannya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku mati, aku menghadap Engkau, kira-kira Engkau terima aku tidak? Kira-kira Engkau menyambut aku tidak? Puaskah Engkau dengan keadaanku? Apakah aku tahan berdiri di hadapan Allah atau tidak? Jangan muluk-muluk, saudaraku sekalian, berteologia dengan berbagai kajian-kajian. Seakan-akan itu akan bisa membuat orang bisa masuk surga.
Yang penting bagaimana kehidupan nyata, konkret seseorang menyatakan satu keagungan yang akan dirasakan setiap orang di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak menjadi berkat, kita tidak menyalahkan orang lain. Misalnya hubungan suami istri. Kenapa istriku bersikap demikian terhadap aku? Kita cenderung menyalahkan istri dengan mencari-cari kesalahannya. Tapi orang yang mau benar dia berkata, aku salah apa? Koreksi. Kenapa orang-orang tidak menyukai aku? Kenapa si B ini membenci aku misalnya? Kenapa si C berkonflik dengan aku? Sering kita mencoba mencari salah orang. Tapi kalau kita mau berkenan di depan Tuhan, kita akan melihat hidup kita sendiri. Kita akan mengoreksi diri kita sendiri. Dan percaya Tuhan akan menunjukkan di mana letak kesalahan kita. Memang tidak selalu kita yang salah. Kadang-kadang kita sudah berbuat sebaik mungkin pun orang masih menyalahkan kita. Namun toh demikian, kita sudah benar orang menyalahkan. Kita belajar satu jurus lagi. Menerima orang lain. Menerima kita diperlakukan salah. Menerima kita disakiti walaupun kita benar. Menerima kita dilawan walaupun kita sebenarnya tidak patut, tidak pantas dilawan. Ada satu lagu yang saya tulis yang belum saya ajarkan kepada siapapun. Yang kalimatnya berkata, Tuhan ajar aku diam, diam, diam. 3 kata diamnya. Ajar aku diam, diam, diam. Dan menyerahkan segala perkara ini di kakimu. Ajar aku diam, diam, diam. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara semua. Masih banyak lagi hal yang saudara harus belajar. Saudara bisa mendownload khotbah-khotbah saya di YouTube Erastus Sabdono. Di YouTube Anda akan menemukan khotbah-khotbah saya di situ. Buku-buku dan literatur, maksud saya literatur, Anda akan bisa dapatkan. Temukan kebenaran itu, berubahlah. Kalau saudara membutuhkan bantuan untuk bertumbuh dalam iman, kami akan membantu saudara. Ini suatu pelayanan nirlaba, tidak mencari keuntungan materi. Yang penting saudara bisa mendengar kebenaran dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh mengubah hidup saudara. Memperbarui hidup saudara. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Agar saudara diberkati oleh Tuhan dan diubahkan. Sampai jumpa, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara semua. Sola Gracia. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku,
tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan.